Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu buku Salafus Saleh yang telah diterjemahkan oleh penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i jilid 1. Kita masuk kepada ini kajian kedua. Kita masuk memperkenalkan Salafus Saleh yang bernama Masruq bin Al-Ajda rahimahullah, dari 1 Hijriah sampai 63 Hijriah, penyebar ilmu syar'i, ya. Kita akan membahas kelahiran, pertumbuhan lahir dan tumbuh kembang, pujian ulama kepadanya, ibadahnya, sikapnya dalam menghadapi fitnah, sifat wara dan zuhudnya, guru dan murid, perkataan dan perbuatannya, terus akhir hayatnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masruq bin Al-Ajda, nomor 1 ya. Inilah biografi pertama dari serial biografi edukatif tokoh-tokoh salaf terkemuka. Tema ini sengaja kami angkat bertujuan untuk mendidik pemuda Islam di atas manhaj yang telah dijalani para ulama terkemuka dan imam-imam mulia, seperti sifat zuhud, iffah yang mampu mengekang hawa nafsu, wara, patuh dan taat pada Rabbnya, hidup sederhana, rajin beribadah, dan hanya takut pada Allah, agar kita bisa meniru perilaku mulia dan menempati posisi-posisi yang bisa mendatangkan kebaikan dan anugerah. Ya, terutama zaman sekarang informasi begitu pesat berkembang sampai ke kita, walaupun dari ujung dunia sebelah manapun bisa sampai ke HP kita, ya, ke link ke kita. Jadi tokoh-tokoh ulama ini perlu lagi dihidupkan, artinya dibacakan kepada anak muda. Ya, sempatkan waktu. Ya, kalau nggak sempat kami akan bacakan insya Allah. Semoga Allah panjangkan umur kami dalam hal-hal seperti ini, ya, dan para asatidzah yang lain. Ya, begitu. Ini hanya sekedar usaha kecil dalam rangka membangkitkan para pemuda untuk mencintai tokoh-tokoh yang ada di kitab-kitab masyhur para ulama. Baik, kita lanjutkan. Tokoh kita kali ini adalah seorang tabi'in terkemuka. Ya, ingat lahirnya 1 Hijriah sampai 63 Hijriah. Tokoh kita kali ini adalah seorang tabi'in terkemuka dan imam yang gigih mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Dia adalah Masruq Al-Ajda Al-Hamdani rahimahullah. Masruq telah berguru kepada ulama sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Ali dan Aisyah radhiyallahu anhum. Tokoh kita ini seorang yang zuhud, wara dan rajin beribadah. Sangat tepat untuk menjadi pembuka serial biografi yang penuh berkah ini. Ya. Semoga Allah berkenan menerima semua ketaatan kita, menyatukan kita bersama ulama yang mulia dalam derajat yang paling tinggi. Salawat, salam dan berkah semoga terlimpah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, keluarganya yang suci dan para sahabat yang mulia lagi penuh berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb seluruh alam. Kita mulai dari kelahiran dan pertumbuhan, ya. Huruf abjadnya A. Kelahiran dan pertumbuhan. Namanya Masruq bin Al-Ajda Al-Hamdani Al-Wadi'i Abu Aisyah Al-Kufi, ya. Kunyahnya Abu Aisyah Al-Kufi. Masruq bin Al-Ajda Al-Hamdani Al-Wadi'i, ya, Abu Aisyah Al-Kufi, yaitu Masruq bin Al-Ajda bin Malik bin Umayyah
bin Abdullah bin Mur bin Sulaiman. Dan ada yang membacanya Salaman bin Ma'mar bin Haris bin Sa'ad bin Abdullah bin Al-Wadi'ah. Ini dari Tazkiratul Kamal, buku 27 halaman 451 452. Demikian Dr. Ahmad Farid mengutip. Kelahiran. Semua ulama yang menulis biografi Masruq setahu saya tidak ada yang menyebutkan tanggal lahirnya yang jelas, ya secara jelas. Namun demikian mereka menyebutkan bahwa Masruq wafat pada tahun 62 atau 63 Hijriah. Harun bin Hatim berkata dari Al-Fadl bin Amr, Masruq meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Dengan demikian Masruq dilahirkan pada tahun pertama Hijriah atau setahun sebelumnya. Wallahu a'lam. Pujian ulama, ya. Ulama memuji ulama lain karena kelebihan ulama beda dengan yang lainnya. Ya, tidak ada manusia yang sama 100% semuanya. Ya, begitu. Dari Malik bin Mighwal, dia menuturkan, aku sering mendengar Abu Safir berkata, tidak ada wanita Hamdan yang melahirkan putra seperti Masruq, ya. Ini di Tarikh Baghdad yang jilid yang ke-13 halaman 233. Ya, begitu. Sebelumnya ada footnote juga, ya, catatan kaki. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib di dalam kitabnya menuturkan, konon saat kecil ia dicuri atau dicuri, ya, di kidnap, bahasa Inggrisnya di kidnap, diculik. Namun kemudian ditemukan kembali, akhirnya ia disebut Masruq, yang dicuri, yang diculik, dan ayahnya Al-Ajda memeluk Islam. Itu kelewatan tadi, ya. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib rahimahullah di dalam kitabnya, itu kitabnya apa? Di sini footnote-nya adalah Tarikh Baghdad, ya jilid yang ke-13 di halaman 232 menjelaskan kenapa namanya Masruq. Konon saat kecil ya diculik maksudnya, namun kemudian ditemukan kembali, akhirnya ya disebut Masruq, ya, dicuri memang terjemahannya. Dan akhirnya Al-Ajda memeluk Islam. Kelahiran. Semua ulama yang menulis biografi Masruq setahu saya tidak ada yang menyebutkan tanggal lahirnya secara jelas. Ya, tadi kita udah baca, yaitu lahirnya nggak jelas, tapi meninggal 63 Hijriah. Maka usianya 63 Hijriah, maka dianggap lahir 1 Hijriah atau setahun sebelumnya. B. Pujian ulama. Dari Malik bin Mighal, dia menuturkan, aku sering mendengar Abu Safir berkata, tidak ada wanita Hamdan yang melahirkan putra seperti Masruq. Ini catatan kakinya yang kita sudah baca, yaitu jilid ke-13 dari Tarikh Baghdad, 233 halamannya. Aku tidak mengetahui seorang pun yang sangat gigih mencari ilmu di tempat yang jauh melebihi Masruq, tutur Amir Asy-Sya'bi, Tarikh Baghdad 13 233. Dari Mansur, dari Ibrahim, ia berkata, murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengajari Al-Quran dan Sunnah kepada banyak orang adalah Al-Qamah Al-Aswad, Ubaidah Masruq, Al-Harith bin Qais, dan Amr bin Surahbil. Ini dari catatan kaki Tarikh Baghdad 13 233. Asy-Sya'bi menuturkan, saat Ubaidullah bin Ziyad datang ke Kufah, dia lalu bertanya, siapa orang yang paling utama di sini? Masruq, jawab orang-orang, ya begitu. Masruq. Itu Syiar Alam An-Nubala jilid 4 halaman 66. Jilid 4 halaman 66. Itu kutipan Dr. Ahmad Farid, Syekh.
Ibnu Al-Madini berkata, aku tidak pernah mendahulukan siapapun yang salat di belakang Abu Bakar untuk menjadi imam mendahului Masruq. Ya. Ini Syiar Alam An-Nubala buku 4 halaman 66. Ahmad bin Hambal berkata, Ibnu Uyainah menyatakan setelah Alqamah tiada yang lebih mulia dari Masruq. Ya. Catatan kaki sama Syiar Alam Nubala jilid 4 67. Ya, Imam Ahmad itu ahli hadis memuji beliau. Ya. Dari Ibnu Abjar, dari Asy-Sya'bi, ia pernah mengatakan, Masruq lebih tahu mengenai fatwa dibandingkan Suraih, dan Suraih biasa meminta pendapat Masruq. Ya, catatan kaki yang ke-9 Tabaqat Ibnu Sa'ad, ya, di jilid 6 halaman 82. Catatan kaki nomor 9. Yahya bin Ma'in bertutur. Ini yang memberi pujian orang-orang besar, Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hambal dan lain-lain. Yang kita kenal saja Ahmad bin Hambal lah, rahimahullah. Ya begitu. Bukan orang sembarangan ini yang memberi komentar, ya, pujian. Yahya bin Ma'in bertutur. Ini orang yang paling kuat teliti dalam hadis, ya, rijalul hadis, ya, paling memahami ilat-ilat hadis, ya, penyakit-penyakit hadis. Masruq seorang yang thiqah, itu kan langsung dia bicara tentang hadis. Masruq orang yang thiqah, dia bisa dipercaya dalam hadis, ya. Orang seperti dia tak perlu dipertanyakan lagi. Kalau Yahya bin Ma'in bertutur seperti ini tak perlu ditanyakan lagi, ya. Ya udah bagus, ya. Utsman bin Sa'id bertanya pada Yahya tentang riwayat Masruq dan riwayat Urwah dari Aisyah, dan Yahya tidak menyebutkan riwayat siapakah di antara keduanya yang lebih baik. Catatan kaki ini Syiar Alam An-Nubala jilid 4 67. Masruq seorang yang thiqah dan memiliki sejumlah hadis yang baik, jelas Ibnu Sa'ad, ya, catatan kaki Tabaqat Ibnu Sa'ad 4 jilid 4 jilid 6 halaman 84. Jilid Tabaqat Ibnu Sa'ad jilid 6 halaman 84. Al-Ijli berkata, Masruq itu seorang tabi'in yang thiqah. Tabi'in adalah apa? Orang yang berjumpa sahabat, tidak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Ijli berkata, Masruq ialah seorang tabi'in yang thiqah, murid Abdullah yang mengajarkan Al-Quran dan memberi fatwa. Dia rajin salat hingga kedua kakinya pecah-pecah, ya. Siapa yang seperti ini? Rasulullah SAW. Jadi mereka cinta Rasulullah dan mengikuti jejak Rasulullah. Syiar Alamin Nubala 467 jilid 4 halaman 67. Masih pujian ulama terhadap beliau Masruq. Abu Nu'aim menegaskan, di antara mereka ada seorang yang mengenal Rabbnya, sangat cinta padanya, selalu ingat akan dosa-dosanya, ilmunya mengakar, dijamin terpercaya, dan senantiasa rindu beribadah pada Allah. Dia ini adalah Abu Aisyah, namanya adalah Masruq, kunyanya Abu Aisyah. Ya, Hilyatul Aulia buku 2 jilid 2 maksudnya halaman 95. Diriwayatkan dari Mujallid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq. Aisyah berkata, wahai Masruq, sungguh engkau termasuk anakku dan engkau yang paling aku cintai di antara mereka. Apakah kamu tahu tentang Muhdaj? Ya, itu pengakuan Aisyah ibunda kita, ya. Dan Masruq adalah anaknya, ya, anak dari kaum muslim mukminin, maksudnya Ummul Mukminin, ibu Aisyah radhiyallahu ibu kaum orang beriman. Dan dia berkata dalam periwayatan ini, wahai Masruq, sungguh engkau termasuk anakku dan engkau yang paling aku cintai di antara mereka, ya. Begitu indahnya pernyataan ini dari seorang ibu kepada anak didiknya, ya, kaum mukminin.
Ini di Syiar Alamin Nubala buku 4 halaman 67. Begitu. Huruf C, abjadnya C. Masruq bin Al-Ajda itu ibadahnya. Ini tentang ibadah beliau rahimahullah. Masruq bin Al-Ajda biasa menurunkan tirai antara ia dan keluarganya. Lalu ia menunaikan salat. Ia membiarkan mereka mengurus masalah-masalah duniawi. Demikian kata Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir. Ya, bagus memang mempunyai tempat di mana kita nggak mau diganggu. Ya, jika sudah menurunkan tirai artinya fokus beribadah, keluarganya tahu beliau sedang ibadah, jadi nggak keganggu. Ya, ini perlu dicontoh nih. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Kalau kita sudah menurunkan tirai, jangan ganggu. Atau kamar, kalau sudah masuk kamar, tutup pintu, jangan ganggu. Dia sedang ibadah, baca kitab, belajar dan lain-lain. Gitu. Itu Hilyatul Aulia, ya, kutipan dari Hilyatul Aulia buku 2 halaman 95. Anas bin Sirin menukil dari istri Masruq, dia berkata, Masruq rajin sholat hingga kedua kakinya pun pecah-pecah. Kadang-kala aku duduk di belakangnya sambil menangis karena melihat apa yang dia lakukan terhadap dirinya. Ya, catatan kaki 16, ya, Tahzibul Kamal buku 27 halaman 455. Istrinya menangis di belakangnya melihat keadaan suaminya yang menangis karena Allah, ya. Begitu, ya, begitu Kak. Begitu sifat seorang ulama saleh. Dari Fitr bin Khalifah dari Asy-Sya'bi, ia mengisahkan Masruq bin Al-Ajda pingsan pada hari yang terik dan saat itu ia setengah puasa. Aisyah istri Nabi SAW menganggapnya sebagai anak angkatnya. Oleh sebab itu Masruq menamai putrinya Aisyah. Masruq tak pernah sedikit pun membantah putrinya ini. Ya, namun suatu hari putrinya menghampirinya lantas berkata, "Wahai ayahku, berbukalah dan minumlah." Mendengar permintaan itu, ia pun bertanya pada putrinya, "Apa yang kau mau dariku, wahai putriku?" Memperlakukan ayahku dengan penuh ramah. Ya putrinya, ya, wahai putriku, memperlakukan ayahku dengan ramah, jawab putrinya. Masruq kemudian menjelaskan, wahai putriku, aku hanya ingin perlakuan ramah kasih sayang Allah terhadap diriku pada hari kiamat, yang satu hari lamanya seukuran 50.000 tahun. Ya, gitu. Ini Tarikh Baghdad buku 13 234 halaman 234, ya. Jadi Masruq menjawab dengan lembut, aku hanya ingin, ya, ramah, kasih sayang, perlakuan ramah kayak itu kasih sayang Allah terhadap diriku pada hari kiamat yang satu hari lamanya seukuran 50.000 tahun. Ya, beliau Masruq menjawab kasih sayang putrinya, ya, agar, ya, yang dia perlukan adalah kasih sayang Allah, di mana satu hari lamanya seukuran 50.000 tahun, ya, satu hari 50.000 tahun, ya, begitu. Dari Abu Ishaq ia berkata, Masruq menunaikan haji dan setiap malamnya ia habiskan untuk sholat, ya, haji dihabiskan untuk sholat, zikir dan lain-lain, ya. Hilyatul Aulia buku 2 halaman 95. Mudah-mudahan orang yang haji bisa mengikuti para ulama kalau berhaji itu bagaimana. Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir menuturkan, Khalid bin Abdullah bin Usaid, gubernur Basrah, memberi hadiah kepada pamanku Masruq sebanyak 30.000 dirham. Namun pamanku enggan menerimanya, padahal saat itu dia sedang memerlukan bantuan. Ya, saking waraknya, zuhudnya, dia tolak. Abu Ishaq As-Sabi'i menceritakan, Masruq menikahkan putrinya dengan As-Sa'ib bin Al-Aqra dengan mahar sebesar 10.000 dirham untuk dirinya. Uang ini lalu disedekahkan untuk para mujahidin dan orang-orang miskin.
yaitu Syiar A'lam Nubala buku 4 halaman 66 ya. Dari Al-A'mash bin Jubair, dia bertutur, aku bertemu Masruq lantas dia berkata, wahai Sa'id, tiada lagi yang bisa kita harapkan selain memasukkan wajah kita ke tanah, ya, maksudnya wafat. Sejarah Islam dipenuhi peristiwa besar yang menjadi kebanggaan semua pihak. Di samping syarat dengan tokoh yang tiada duanya serta para ulama yang begitu terkenal yang mencerminkan keagungan Islam dan membenarkan dakwah Nabi, Syekh Ahmad Farid ya penulis, itu ada kutipan dari cetakan. Jadi begitulah Masruq Al-Ajda, yang mana mengagumkan ya kisahnya. Baru sedikit kita baca, baru satu orang. D. Sikapnya dalam menghadapi fitnah. Dari Asy-Sya'bi ia mengungkapkan, ketika dikatakan kepada Masruq, kau tidak ikut perang Siffin bersama Ali dan berbagai peperangan yang lainnya, ya peperangannya yang lain, maka Masruq pun menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya ke mereka. Masruq berkata, dengan nama Allah aku ingatkan pada kalian, katakanlah padaku saat kalian berbaris saling berhadapan, saling memegang senjata dan membunuh satu sama lain, seandainya saja saat itu salah satu pintu langit terbuka dan kalian melihatnya, kemudian seorang malaikat turun dari pintu itu setelah berada di Siffin, malaikat itu berkata, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, ya tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa surat 4 ayat 29. Apakah hal itu bisa melerai kalian? Ya, bisa, jawab mereka. Masruq meneruskan, demi Allah, pada saat itu Allah telah membukakan satu pintu langit, kemudian dari pintu itu turun seorang malaikat mulia seperti yang disampaikan oleh Nabi kalian. Sungguh hal itu tertera secara muhkam di dalam lembaran-lembaran Al-Quran Karim. Tiada suatu pun yang menasahnya. Jadi Masruq memberi alasan dengan ayat. Begitu seorang ulama berdalil ya, dan tepat, tidak bisa dibantahkan. Ya, Tabaqat Ibnu Sa'ad buku 6 halaman 64. Az-Zahabi berkata, Waqi mengatakan bahwa Masruq Al-Aswad Ar-Rabi bin Quthaim serta Abu Abdurrahman As-Sulam tidak ikut berperang bersama Ali. Namun ada yang menyatakan Masruq turut dalam perang Siffin, tapi hanya memberi nasihat dan peringatan, tak ikut berperang. Ada yang berkata Masruq ikut bersama Ali saat memerangi kelompok Haruriyah dan ia meminta ampunan karena tak ikut dalam peperangan bersama Ali. Ada yang menyatakan kuburan Masruq terletak di Silsilah di kawasan Wasit, yaitu Syiar A'lam An-Nubala buku 4 halaman 67. Sifat wara dan zuhudnya. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasir, dari ayahnya, dari Masruq, bahwa ia tidak meminta gaji selama menjadi hakim, dan dia bersandar pada ayat ini. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Quran surah At-Taubah surat 9 ayat 111. Ya, Syiar A'lam An-Nubala ya. Beliau tidak menerima gaji, tidak meminta gaji, dan beliau karena beliau yakin balasan dari Allah di akhirat nanti. Dari Al-A'mas, dari Abu Duha, dia menceritakan Masruq pernah bekerja sebagai gubernur Silsilah selama 2 tahun. Setelah itu ia pulang. Saat keluarganya mengecek tasnya, ternyata mereka menemukan sebilah kapak. Gubernur kerja 2 tahun, pulang bawa kapak ya.
Mereka berkata padanya, 2 tahun kau pergi lalu kamu datang hanya dengan membawa kapal yang tidak bergagang ini. Kepalanya doang lagi tidak bergagang. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu iman telah menancap di dada Masruq, sehingga dunia jadi kecil. 2 tahun, coba kalau sekarang 2 tahun jadi gubernur, apa? Pulang bawa apa? Ya, gitu. Mereka berkata kepadanya, 2 tahun kau pergi, lalu kamu datang hanya dengan membawa kapal yang tidak bergagang ini. Masruq menanggapi, innalillahi, ya istirja, innalillahi, kami meminjam kapal itu dan lupa membalikannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah cuman pulang bawa kapak, kapaknya bukan miliknya. Ya dia meminjam terus lupa membalikin, jadi ke bawah, bukan miliknya, jadi nggak bawa apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Ya itu syiar al-laminubala, begitu mengagumkan. Ini tabiin, ya bukan sahabat ini, tapi sifatnya kayak gitu. Dan bukan rasul ini manusia biasa, makan seperti kita, sakit, senang dan lain-lain. Tapi mengagumkan buat kita nih, generasi-generasi sekarang, anak-anakku sekalian, para pemuda, ya, ibu-ibu yang mendengar ini, ya, bangkitkan semangat ini agar punya anak yang soleh seperti Masruq, ya, begitu. Dan bacakan ini kepada anak-anak kita. Abu Duha menuturkan, Masruq ditanya mengenai sebait syair. Namun ia berkata, aku tidak mau mendapatkan satu bait syair pun dalam lembaran catatan amalku. Kalau syair aja gak mau, bagaimana lagu-lagu? Ini kayak seperti kita nih, ya Allah, ampunkan dosa, astagfirullah. Ya. Jadi syair aja gak mau, berarti isinya Quran, hadis, qaul ulama, salaf, tabiin, ya, sahabat-sahabat, athar sahabat. Itu di dalam benaknya, catatan amalnya. Syair dia tinggalkan. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Muttashir. Dia berkata, setiap Jumat Masruq bisa mengendarai bagolnya dan aku membonceng di belakangnya. Ia kemudian mendatangi tempat pembuangan sampah yang ada di Hirah Lama. Dia lantas membawa bagolnya mendaki gunung sampah lalu berkata, dunia ada di bawah kita. Ya, tumpukan sampah itu dunia. Ya, Al-Hiyatul Aulia buku 2 96. Ya. Artinya dunia sekedar itu, sampah-sampah yang numpuk, yang menggunung. Begitu. Hamzah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bertutur, aku menerima kabar bahwa Masruq pernah menggandeng tangan keponakannya, lalu membawa keponakannya itu naik ke tempat pembuangan sampah di Kufah. Masruq lalu berkata, maukah engkau kuperlihatkan dunia? Inilah dunia. Mereka memakannya sampai habis, mengenakannya sampai usang, dan menungganginya hingga kurus. Karena dunialah yang mereka menumpahkan darah. Karena dunialah mereka menumpahkan darah, menghalalkan hal-hal yang terlarang, dan memutus tali kekerabatan. Ini dunia semua nih. Hilyatul Aulia buku 2 96-97. Dari Muhammad bin Uqbah, aku pernah mendengar Al-Asma, ia berkata, Masruq pernah menirukan sebait syair. Kala pintu rumah tertutup dan tirai diturunkan, maka cukuplah bagimu garam sepotong roti, dan air sungai Efrat yang dingin sebagai makananmu. Kau memang berbeda dengan para pemilik roti keju itu, namun bersendawalah ketika mereka bersendawa, seakan kau baru menyantap makanan beraneka ragam. Ya. Ini Hilyatul Aulia buku 2 97. Jadi sederhana dalam makanan, tapi nggak peduli dengan orang yang makan makanan nikmat. Dia bersendawa, kita juga bersendawa, maksudnya begitu. Guru dan murid. Guru-gurunya Al-Mizzi berkata, Masruq meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Khabab bin Al-Arad, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum, ya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Amr Al-Ash, Abdullah bin Mas'ud, Ubaid bin Umar Al-Laythi, ia sebaya dengan Masruq, Uthman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal, Ma'qil bin Sinan,
As-Sajai, Mughirah bin Syu'bah, Abu Bakar As-Siddiq, Subai Al-Islamiyah, Al-Aslamiyah, Aisyah istri Nabi, ibunda Aisyah yaitu Ummul Ruman. Ada yang mengatakan hadis dari Ummul Ruman merupakan hadis mursal, dan Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Tahzibul Kamal Al-Mizzi, buku 27 halaman 452-453. Ini guru-guru beliau sahabat ya, Masruq. Begitu. Murid-muridnya, Al-Mizzi berkata, orang-orang yang meriwayatkan dari Masruq adalah Ibrahim An-Nakai, Anas bin Sirin, Ayub bin Hani, Hibal bin Rafida, Abu Wa'il Syakik bin Salama, Amr Asy-Sya'bi, Abdullah bin Marrah Al-Kharki, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Ubaid bin Nahdlah, Amar bin Umair, Al-Qasim bin Muntashir bin Al-Ajda, Muhammad bin Nasr Al-Hamdani, Abu Duha Muslim bin Subay, Makhul Asy-Syami, Yahya bin Al-Jazar, serta Yahya bin Wasab, Abul Ahwash Al-Jusaimi, Abu Ishaq As-Sabai, Abu Sya'ta Al-Muharibi beserta istrinya, dan Humair binti Amar. Ini Tahzibul Kamal Al-Mizzi 27 453 halamannya. Baik, kita cukupkan ya kajian kita. Nanti kita lanjutkan di kajian yang ketiga dari Salafus Saleh, insyaallah, di halaman ya halaman ya halaman selanjutnya, insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.